Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rizky Brilianti Eskep Nurse, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 di Pemerintahan Kota Banjarbaru, ahli pertama perawat golongan 3, angkatan 27, kelompok 1 dengan NDH 09, dengan Widya Suara Bapak Ahmad Riyadi, Magister Psikologi, Psikolog. Di video kali ini, saya akan memaparkan identifikasi isu dan upaya mewujudkan smart governance. Saya ASN, bangga melayani bangsa. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, perawat ahli pertama mempunyai 51 uraian tugas, di mana untuk perawat rumah sakit mempunyai 30 uraian tugas yang sesuai dengan tugas di rumah sakit. Di sini saya akan mengidentifikasi isu-isu masalah yang terjadi, dan di sini saya juga mendapatkan 5 isu masalah. Di antaranya adalah kurang optimalnya asuhan keperawatan preoperatif penanganan kecemasan pada pasien dan keluarga. Kemudian ada kurang optimalnya pemberian informasi pada keluarga dan pasien mengenai sampah non-medis dan sampah medis. Kemudian kurang optimalnya pendampingan religius pada pasien preoperasi. Dan yang keempat, kurang optimalnya pemberian informasi kepada pasien dan keluarga mengenai persiapan operasi. Dan yang terakhir ada kurang optimalnya pemberian edukasi pada keluarga pasien mengenai protokol kesehatan. Dari 5 identifikasi isu masalah yang ada, saya menggunakan metode tapisan APKL dan metode USG, di mana untuk metode APKL ini saya mendapatkan 3 isu prioritas, dan untuk tapisan metode USG ini saya mendapatkan 1 prioritas untuk dijadikan isu masalah. Untuk isu masalah yang saya ambil yaitu kurang optimalnya asuhan keperawatan preoperatif dalam hal penanganan pengurangan kecemasan pada pasien dan keluarga. Gambaran atau kondisi saat ini mengenai isu masalah yang terjadi yaitu sering terjadinya kecemasan yang tidak teratasi padahal pasien sudah berada di ruang operasi. Kemudian penyampaian informasi yang tidak optimal atau tidak efektif mengenai persiapan operasi, dan belum adanya media sosialisasi di ruangan mengenai tata cara penurunan kecemasan pada pasien dan keluarga. Dampak dari isu masalah yang terjadi jika kecemasan ini tidak teratasi diantaranya yaitu terjadinya peningkatan tekanan darah dan nadi pada pasien yang mengakibatkan penundaan jadwal operasi, sehingga operasi ini harus dijadwalkan ulang. Hal ini tentunya sangat beresiko bagi pasien sendiri. Kemudian adanya persepsi negatif mengenai hasil operasi, seperti di mana pasien akan berpikiran negatif mengenai kecacatan pada tubuh, operasi yang menyakitkan, dan tidak bisa beraktivitas secara optimal. Kemudian stresor meningkat ini akibat dari persepsi-persepsi negatif yang ada dipikirkan oleh pasien. Ini merupakan gagasan-gagasan kreatif yang saya buat, di mana dalam mewujudkan fungsi ASN yang profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan, maka dalam mengedukasi pasien harus dengan metode yang menarik, yaitu dengan metode dilikan, dengar, lihat, dan lakukan, di mana nantinya pasien dan keluarga akan mendengarkan terlebih dahulu edukasinya, kemudian pasien dan keluarga melihat apa yang perawat praktekkan, dan yang terakhir pasien dan keluarga itu melakukan apa yang sudah dipraktekkan oleh perawat. Kemudian sebagai smart ASN yang cakap digital, dalam memberikan edukasi ini kita menggunakan media seperti leaflet atau poster, yang nantinya poster ini akan ditempel di dinding agar pasien dapat melihat secara langsung atau mempraktekkan secara langsung bagaimana cara penurunan kecemasan secara mandiri. Gagasan kreatif yang terakhir yaitu mengajarkan kepada pasien mengenai teknik penurunan kecemasan seperti menggunakan teknik relaksasi otot progresif atau menggunakan teknik distraksi, di mana distraksi ini pengalihan menggunakan misalnya musik atau dengan spiritual. Demikian pemaparan video mengenai identifikasi isu dan upaya mewujudkan smart governance yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ASN, bangga melayani bangsa.